Alhamdulillah teman-teman, lagi bersama Pak Fatah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita menginjak ke tema 6, subtema terakhir ya, subtema 3, pembelajaran 1. Kita akan belajar apa hari ini? Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Pada materi kali ini, apa yang akan kita pelajari, yang pertama, identifikasi gagasan utama dan kalimat utama dalam suatu paragraf teks non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Indonesia telah lama merdeka. Apa makna kemerdekaan itu? Kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Kemerdekaan justru adalah sebuah titik awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera. Dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, ya. Ditandai dengan tercukupnya kebutuhan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus bangkit dan bersatu serta bekerja keras. Masing-masing warga negara punya peran dalam kemampuannya, tergantung kemampuannya ya. Nah, di sini ada teks tentang suatu mata pencaharian ya. Membaca, perhatikan kata kunci pada judul teks. Ingat, perhatikan dulu kata kunci pada judul teks. Masih ingat ya? Membaca judul dan memperhatikannya, kamu dapat memperkirakan isi teks. Kemarin sudah belajar ya, dan kita belajar apa kata kunci dan kamu telah memperkirakan apa isinya dan bandingkan dengan teks sesungguhnya. Sudah belajar pada pembelajaran kemarin. Coba perkirakan isi teks tersebut. Teks yang kamu baca di atas termasuk teks non-fiksi. Ya, teks tersebut ada 4 paragraf. Setiap paragraf memuat gagasan utama atau ide pokok. Kalian sudah mempelajari gagasan utama pada pembelajaran sebelumnya. Gagasan utama biasanya termuat dalam kalimat utama. Letaknya dapat di awal atau di akhir. Namun, gagasan utama juga dapat menyebar atau tersirat dalam keseluruhan teks, tidak hanya terdapat dalam kalimat utama. Sekarang kalian tentukan gagasan utama dan letaknya pada setiap paragraf di atas. Lihat di halaman 82. Dipersilakan. Menyambung tentang mewujudkan cita-cita bangsa,
yang telah diuraikan sebelumnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia mengenai sikap dan perbuatannya, baik disengaja ataupun tidak. Setiap perbuatan yang dilakukan seorang warga negara dipertanggungjawabkan kepada negaranya. Nah, seorang warga negara tidak dapat berbuat semaunya sendiri, ya. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan wujud tanggung jawab terhadap negara. Nah, di berikut contoh bentuk dan perilaku warga negara yang mencerminkan wujud tanggung jawab terhadap negara. Ada 4 poin. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, menghormati dan toleransi kepada teman yang berbeda agama. Dan juga memiliki sikap saling menolong, ya, termasuk pengamalan sila kedua. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dimanapun kalian berada. Kita dapat menjaga nama baik bangsa dan negara dengan belajar dan melatih kemampuan dengan tekun. Dengan demikian, kita dapat memperoleh prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga rasa cinta kepada tanah air semakin meningkat. Keempat, melestarikan budaya bangsa. Budaya adalah identitas dan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk melestarikannya dengan cara misalnya mencintai budaya yang ada di Indonesia, berbahasa daerah, tahu tentang tarian tradisional, dan mampu memainkan alat musik tradisional dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut akan terbentuk negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Bagaimanakah kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap negara dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan sikap atau perbuatan yang dapat kamu lakukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara. Silakan ditulis di komentar dan tanggapan di bawah video ini. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara. Ya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain ada pendidikan, lapangan pekerjaan, ketertiban dan keamanan, serta pemerataan pembangunan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan peran serta dari semua pihak. Nah, pemerintah juga bertanggung jawab melaksanakan pembangunan secara merata dengan membangun fasilitas umum dan menciptakan lapangan kerja. Coba upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera? Catat di komentar, silakan ya. Coba cari sumber bacaan mengenai program atau upaya pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera. Kamu bisa Google di internet, googling, atau di media cetak lainnya. Silakan. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan utama dan kalimat utama dalam suatu paragraf. Teks non-fiksi ya, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian bisa mengerti dan silakan kalau ada pertanyaan isi di kolom komentar dan tanggapan. Jangan lupa
Masih masa pandemi, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan dengan hand sanitizer atau air mengalir atau dengan sabun. Silakan. Dan tetap semangat bagi yang tatap muka dan bagi yang online. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.